Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku lagi. Dan kali ini aku bakal bikin konten yang sebenarnya udah aku pengen bikin dari lama. Dan udah banyak komen di video-video aku yang nyuruh aku bikin konten ini, yaitu tentang beasiswa Turki Burslari atau YTB, beasiswa yang aku dapat buat kuliah di Turki. Dan buat kalian yang baru pernah nonton YouTube aku ya, perkenalin dulu, nama aku Tami. Aku itu awardi beasiswa Turki Burslari Scholarship atau kita biasa mengenalnya beasiswa YTB ya, tahun 2019. Dan sekarang udah semester 7 alias udah tahun terakhir. Jadi aku sudah merasakan semua suka duka selama kuliah di Turki, dari awal dapat beasiswa sampai hari ini. Dan for your information aja, sekarang aku lagi nggak di Turki, aku lagi ada di Romania. Aku lagi ikut exchange program, kayak pertukaran pelajar 1 semester gitu. Dan ini adalah salah satu benefit juga dari aku kuliah di Turki. Dan nanti aku bakalan sharing bagaimana ceritanya aku bisa dapat beasiswa exchange ini untuk kalian. So jangan lupa buat subscribe channel YouTube aku biar nanti kalian gak ketinggalan video-video yang aku bakalan sharing di channel YouTube aku ini. By the way, di sini aku jelasinnya sambil ngeliat website resminya beasiswa Turki Burslari Scholarship. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri websitenya ini ya. Di situ sebenarnya udah lengkap banget dijelasin kayak kriteria, terus syarat, fasilitas dan sebagainya, dan bisa diakses juga dalam bahasa Inggris. Jadi nanti habis ini kalau teman-teman masih kurang jelas, teman-teman bisa langsung research sendiri di website resminya mereka. Oke, yang pertama untuk penjelasan singkat. Jadi beasiswa Turki Burslari Scholarship ini, atau biasanya kalau orang Indo itu nyebutnya beasiswa YTB ya, itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintahan Turki untuk mahasiswa internasional di seluruh dunia untuk berkuliah di Turki secara gratis. Baik itu untuk S1, S2 ataupun jenjang doktoral gitu ya. Dan sebenarnya beasiswanya itu bermacam-macam, bukan cuma kuliah, ada beasiswa research, terus kayak ada short scholarship gitu atau scholarship jangka pendek. Cuman aku belum research tentang beasiswa itu. Jadi untuk kali ini aku bakalan share tentang beasiswa yang untuk kuliah aja, kebetulan yang aku dapatkan gitu, biar nanti aku juga bisa sekalian sharing pengalaman aku. Oke, yang pertama aku bakalan kasih tahu apa aja sih fasilitas yang disediakan atau yang diberikan oleh beasiswa Turki Burslari Scholarship ini kepada para penerimanya. Yang pertama adalah University and Department Placement, jadi penempatan universitas dan juga jurusannya. Jadi setelah nanti teman-teman udah dapat beasiswa YTB ini, teman-teman nggak perlu lagi untuk nyari universitas atau jurusannya gitu. Jadi udah sekalian satu paket datang sama beasiswanya. Jadi setelah teman-teman dapat pengumuman diterima, itu udah sekalian ditulis tuh di situ teman-teman bakal kuliah di mana, di jurusan apa gitu. Nah, ini tuh nanti gak semena-mena dari mereka yang ngasih. Jadi waktu daftar itu teman-teman bakal dikasih pilihan untuk ngajuin pilihan jurusan dan universitas gitu. Nanti dari situ untuk keputusan finalnya bakalan ditentukan oleh pihak beasiswa. Terus yang kedua adalah biaya kuliah, biaya semesteran gitu ya, mungkin UKT gitu kalau di Indo. Jadi teman-teman kalau dapat beasiswa ini, teman-teman udah nggak mikir lagi bayar UKT atau bayar semesteran. Jadi semuanya udah di cover sama beasiswa Turki ini. Kemudian untuk akomodasi itu untuk S1 biasanya disediakan tinggal di asrama pemerintah atau sama mahasiswa Turki gitu ya. Jadi di situ juga teman-teman udah nggak perlu bayar lagi buat asramanya, udah gratis termasuk listrik, terus ada wifi juga, ada laundry, sama makan itu 2 kali sehari disediakan dari asrama. Sedangkan untuk anak master sama doktoral itu boleh tinggal di asrama, tapi biasanya mereka memilih untuk tinggal di rumah atau di apartemen gitu ya, sewa istilahnya. Dan untuk khusus untuk anak S2 sama doktoral itu kalau tinggal di apartemen dia bakalan dapat kayak uang tambahan gitu dari pihak beasiswa YTB. Tapi kalau masih anak S1
kalau misalnya mau tinggal di rumah itu nggak dapat tambahan uang, jadi lebih baik untuk anak satu itu tetap tinggal di asrama yang gratis. Kemudian fasilitas yang selanjutnya adalah asuransi kesehatan atau health insurance ya. Jadi sebagai penerima beasiswa YTB ini kita bakalan dikasih asuransi kesehatan. Kalau nggak salah itu namanya SGK, itu kayak asuransi pemerintah gitu sih kayaknya. Dan ini benar-benar berguna banget ya. Selama aku ke rumah sakit itu aku nggak pernah bayar buat periksa dan apapun. Bayarnya itu biasanya karena beli obat, itu pun harganya udah diredus sama aplikasi sama asuransi itu, jadi lebih murah gitu. Dan aku juga pernah kayak ke klinik gigi gitu, ke rumah sakit buat bersihin sama buat tambal gigi, itu aku juga nggak bayar sama sekali. Jadi ini menurutku sangat ini banget ya, apa namanya, benefit banget gitu. Karena jadi kayak aku di Indo itu nggak pernah bersihin gigi, sedangkan di Turki aku kayak bersihin gigi, tambal gigi itu gratis karena di cover sama asuransi ini. Fasilitas yang selanjutnya adalah gratis kelas persiapan bahasa Turki selama 1 tahun. Kurang lebihnya sih 1 tahun ya, tapi sebenarnya itu kayak 8 sampai 9 bulan. Jadi ini juga karena sebagai syarat untuk kita sebelum masuk ke perkuliahan, kita harus tahu bahasa Turki dulu, minimal level C1. Jadi kita harus ikut kelas persiapan bahasa Turki itu. Dan ini gratis untuk penerima beasiswa YTB. Karena kalau anak mandiri biasanya kayak bayar berapa juta gitu per level, apalagi sekarang tuh udah lumayan mahal ya gara-gara inflasi. Jadi menurutku ini juga salah satu privilege banget buat anak-anak YTB, karena yang aku alami ya, maksudnya kayak tahu bahasa Turki itu ternyata nggak sesempit itu untuk pengalaman. Karena dari aku tahu bahasa Turki, aku pernah part time ngajar online, terus part time ngajar offline juga, ngajar orang-orang, pernah part time ngajar orang asing juga untuk bahasa Turki, dan itu lumayan buat jajan gitu. Jadi it's a skill that kamu bisa pergunain untuk cari duit gitu. Dan yang selanjutnya itu adalah tiket pesawat. Tiket pesawat ketika kamu pertama kali ke Turki. Pokoknya pertama kali ke Turki setelah dapat beasiswa itu gitu. Tapi ini cuma pas itu doang ya, sama pas kita udah lulus. Jadi kalau misalnya tahun kedua nih, aku pengen pulang ke Indonesia nih liburan gitu, nah itu tuh harus pakai uang kita sendiri. Karena dari beasiswa itu cuma disediakan 1 tiket ketika pertama kali berangkat dan 1 tiket ketika kita udah lulus kuliah. Dan fasilitas selanjutnya yang mungkin teman-teman ditunggu-tunggu atau dipertanyakan adalah apa namanya, kayak monthly stipend atau duit lah ya, duit yang dikasih sama beasiswa itu ke kita setiap bulan. Jadi ini tuh mungkin nominalnya agak kecil gitu ya, bukan agak kecil sih, emang kecil, dan itu kayak buat hidup itu pas-pasan banget. Ini aku jujur aja ya buat kalian, biar jadi pertimbangan juga buat kalian kalau misalnya mau daftar beasiswa ini. Jadi untuk S1 per hari ini nih, aku bikin nih tanggal 8 November 2023, itu S1 dapat 1.700 tele. Berapa rupiahnya? Nanti aku cek. Kalian cek sendiri aja. Terus untuk S2 itu 2.400 tele, dan S3-nya itu 3.000 tele. Ini cukup atau enggak? Aku sebagai award S1 ya, ini sebenarnya cukup kalau kita tuh hemat banget gitu loh. Dan kalau misalnya mau bahagia itu kayaknya nggak cukup sih kalau menurut aku. Nah itu tadi fasilitas-fasilitas yang aku bisa bilang itu resmi ya dari si beasiswa ini. Tapi mungkin benefit yang lain yang nggak resmi, misalnya kayak punya networking yang luas, terus kayak banyak event atau culture, atau bisa jalan-jalan dan sebagainya, itu menurut pribadi masing-masing aja. Yang penting tadi itu adalah fasilitas yang udah di cover sama si pihak beasiswa. Kemudian kita bakal bahas tentang syarat atau kriteria pendaftarannya. Aku lagi-lagi ngeliat dari website resminya ya, jadi ini resmi. Yang pertama itu adalah minimum academic achievement, artinya kayak berapa sih nilai rata-rata kalian kalau mau daftar beasiswa ini. Jadi untuk misalnya daftar S1
yang buat kalian yang masih di SMA itu minimalnya adalah 70%. Itu 70% tuh gimana maksudnya? Maksudnya kalau misalnya pakai skala 100 berarti rata-rata teman-teman itu minimal 70 gitu ya. Atau misalnya pakai yang per 4 berarti minimal 2,8. Itu kalau mau daftar S1. Kalau untuk daftar S2 atau S3 itu minimalnya adalah 75%. Dan itu perhitungannya sama ya kayak tadi. Tapi perlu digarisbawahi kalau untuk kalian yang mau daftar di ilmu kesehatan, baik itu kedokteran gigi atau farmasi, itu minimalnya harus 90%. Jadi misalnya rata-rata raport itu harus 90 minimal gitu. Atau kalau mau pakai yang poin 4 berarti 3,6 gitu ya. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau misalnya buat kalian yang nanya-nanya KKM-nya berapa, minimal nilainya berapa, itu tadi ya. Terus untuk umurnya juga ada kriterianya. Jadi untuk kalian yang mau daftar S1 itu minimalnya minimal maksimalnya itu 21 tahun. Jadi kalau misalnya udah 22 tahun berarti udah nggak bisa daftar untuk S1 ya. Karena maksimalnya itu 21 tahun. Terus untuk program master itu batasnya 30 tahun dan program doktoral itu 35 tahun gitu. Dan mungkin banyak dari kalian yang tanya juga kalau misalnya belum lulus boleh daftar enggak? Soalnya kan kalau pendaftaran beasiswa YTB itu biasanya bulan Januari sampai Februari ya, mungkin masih di kelas 12 gitu waktu tanggal segitu itu boleh daftar. Karena aku sendiri juga dulu daftar masih kelas 12 gitu. Dan caranya gimana? Caranya untuk nilai aku pakai semester 1 sama semester 5 sama tuh kayak seleksi SNMPTN ya. Terus rata-ratanya juga dari raport semester 1 sama semester 5. Untuk surat kelulusan atau ijazah itu aku minta ke sekolah kayak surat keterangan lulus untuk daftar beasiswa gitu pakai bahasa Inggris. Jadi bisa banget. Ataupun teman-teman yang misalnya lagi gap year juga bisa daftar juga. Kan udah punya ijazah juga ya, jadi lebih enak. Yang penting tuh tadi umurnya juga harus diperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya masih kelas 12 ya itu bisa banget daftar ya pakai rata-rata raport gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tahap seleksinya. Jadi tahap seleksinya kalau aku boleh rangkum ya sesuai pengalaman aku itu ada dua tahap. Yang pertama seleksi berkas dan yang kedua seleksi wawancara atau interview. Jadi pertama kali yang harus kalian lakukan kalau mau daftar beasiswa Turki ini adalah kalian masuk ke situs mereka, terus login di websitenya di TBBS. Nanti aku kasih linknya di sini sama di description juga. Dan kalian harus bikin akun di situ dan kalian harus melengkapi semua formulir atau kayak dari identitas, terus tentang education kalian, terus kayak pengalaman, sertifikat dan sebagainya. Itu kalian lengkapi di situ, kalian upload semuanya. Terus nanti waktu beasiswanya itu dibuka, teman-teman bakalan disuruh kayak ngisi list universitas yang kalian pengen dan juga jurusannya, dan juga ngelengkapin dokumen yang lain kayak misalnya essay, terus mungkin surat rekomendasi, pokoknya kayak sertifikat juga. Nah di situ kalian upload dan isi selengkap-lengkapnya di situ gitu. Dan mungkin ada beberapa dari kalian juga yang nanya untuk dokumennya itu apakah perlu diterjemahkan ke bahasa Turki atau tidak. Jawaban dari aku tuh enggak ya. Kalau kalian masih ada di tahap pendaftaran, apalagi di seleksi berkas, itu nggak perlu diterjemahin ke bahasa Turki gitu, karena ya itu nggak perlu ya sebenarnya. Jadi bisa kalian upload dokumen aslinya, which is mungkin bahasa Indonesia, itu nggak apa-apa. Asal nanti di kolom kayak di kolom komentar gitu ya, setiap dokumen tuh kayak ada kolomnya. Di situ kalian jelasin pakai bahasa Inggris. Kayak ini tuh sertifikat aku dapat misalnya dari lomba tingkat nasional, terus aku dapat juara 2, terus lombanya itu tentang ini gitu. Di situ kalian jelasin. Jadi kayak nggak perlu buang-buang duit dulu di sesi pendaftaran seleksi berkas, karena itu ya
ya sayang banget ya, translation tuh mahal gitu. Terus tahap yang selanjutnya adalah untuk wawancara. Nah di sini itu biasanya kayak selisih 3-4 bulanan gitu dari tanggal tutupnya seleksi berkas. Nah ini prosesnya gimana? Kalau nanti teman-teman itu lolos ke wawancara, teman-teman bakal dapat email dari YTB undangan interview atau undangan wawancara. Nanti di situ tulis juga kayak tempatnya di mana. Biasanya sih di Jakarta ya, di Jakarta. Terus kalian dapat jam berapa, terus kayak apa aja yang harus dibawa saat interview. Nah itu nanti kalau misalnya teman-teman lolos ke tahap interview gitu. Nah kalau nggak lolos itu sayangnya mereka nggak ngasih email pemberitahuan kalau teman-teman nggak lolos. Jadi kayak lebih baik teman-teman kayak update aja, terus kalau bisa kayak join grup pendaftar beasiswa gitu, karena biasanya pada share nih ada yang udah dapet email wawancara, kok misalnya kalian belum dapet, terus kayak udah selisih lama dan tanggal wawancaranya itu udah lewat, berarti teman-teman nggak lolos gitu. Nah setelah selesai seleksi wawancara itu, teman-teman harus nunggu lagi nih. Kalau misalnya teman-teman tadi lolos ke wawancara ya, nunggu kayak sekitar 3 bulanan juga buat dapat pengumuman final. Nah pengumuman finalnya itu lewat email juga. Namanya nanti kalian dapat kabul mektubu. Kabul mektubu itu kayak acceptance letter gitu. Nah di situ kayak ditulis kalau teman-teman mendapatkan beasiswa ini, terus penempatannya di universitas ini, di jurusan ini, terus kayak asramanya di sini dan sebagainya, itu udah dikasih detail di situ. Nah kalau teman-teman udah dapat itu, berarti teman-teman sudah resmi diterima menjadi awardee beasiswa YTB atau Turki Business Scholarship. Tinggal ngurus dokumen keberangkatan aja, terus tinggal ngurus ya kayak barang-barang yang mau dibawa dan sebagainya. Itu nanti biasanya teman-teman juga dapat arahan dari teman-teman PPI Turki. Jadi mungkin ribet tapi nggak perlu khawatir. Oke, dan itu dia rangkaian penjelasan beasiswa YTB atau Turki Business Scholarship ini, dari fasilitas, terus syarat sama proses seleksinya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama yang belum tahu dan yang tahun depan mau daftar. Semoga dikasih kemudahan dan kelancaran buat daftar, karena benefitnya juga luar biasa ya. Nanti lain kali di lain video aku bakalan share juga cerita aku bisa dapet exchange dari Erasmus ini saat kuliah di Turki dan sekarang lagi ada di Romania. Jadi banyak kesempatan yang terbuka buat teman-teman, terutama kesempatan ke Eropa gitu ya. Mungkin gak cuma program aku doang, kayak banyak banget program-program yang lain yang teman-teman bisa ikuti kalau teman-teman kuliah di Turki. So, see you di next video. Jangan lupa subscribe channel aku juga. Dan ini Instagram aku, kalau kalian mau nanya-nanya seputar kuliah di Turki, boleh banget. Dan kalau misalnya kalian punya request konten apa gitu, bisa komen aja. Oke? See you, bye!